Cip. Terus roto banter suara los no. Pada malam hari ini kita ketemu lagi untuk bisa membahas atau sharing sama teman-teman kita di sini untuk membahas atau sharing kita kali ini membedah apa yang namanya itu pemiksaan India namanya. Jadi kita sharing India namanya apa saya itu mengenal lapisan-lapisan India namanya kosa yang sebelumnya yang dari Pranamaya kayak Pranamaya kosa sudah. Nah, untuk selanjutnya kita membedah yang namanya Vigyana Maya. Terus untuk Vigyana Maya kosa itu gimana? Maksudnya apa? Ada kayak kemarin kan dari namanya kosa, namanya kosa, hikmah namanya kosa, namanya kosa, ada lapisan-lapisan. Nah, sekarang ini yang fikih namanya kosa ini apa sama kayak yang sebelum-sebelumnya? Untuk fikih namanya kosa sudah terlalu pembahasan satu mana bersama prana ini fisik pasti ada zat atau lapisan-lapisan. Untuk fikih namanya kosa ini sudah tidak ada lapisan yang masalah dengan fisik, cuman masih terikat dengan fisik. Ada sambungannya. Iya, jadi masih seperti seperti bulan, tidak terikat apa, tidak punya kita, tapi terikat sama dia. Jadi tujuan itu sudah tidak ada air, istilahnya non materi di sini. Jadi yang namanya dosa kalau kita lihat sudah tidak ada lapisan. Kalau tidak ada yang harus kita bedah. Mungkin bukan masalah mempermudah sampai mengerti fikih namanya dosa. Bisa saya analogikan yang namanya dosa itu adalah sebuah kerajaan yang mempunyai 9 mil. Saya pakai analogi sebuah kerajaan yang mempunyai 9 pintu. Cuman pintu ini arahnya keluar. Kalau istilahnya fikih namanya dosa adalah fikih namanya dosa itu melihat dunia materi. Tapi dari dalam mungkin, tapi kalau pas dari materi, misalnya kalau sampai di bulan saya bisa melihat manusia, hewan dan semua orang, tapi kan sudah di luar
di luar bumi. Jadi pikiran anak dosa adalah kalau kalian memiliki sebuah kerajaan besar dan mempunyai 9 pintu. Nah, terus kalau kita analogikan itu, terus kalau kita kembalikan ke manusia kita sendiri, itu gimana? Itu terletak pada panca indera kita. Terletak pintu itu kalau kita fisikkan atau materikan ke anak manusia atau warga, 2 di mata, 2 di telinga, 2 di hidung, 1 di mulut, dan 2 di bagian bawah tubuh kita. Kan 9 pintu. Jadi pikiran manusia adalah sebuah kesadaran yang tidak terikat dengan materi, tapi bisa melihat materi tanpa terjebak, Dengan materi. Oke. Nah, 9 pintu ini bisa dikiaskan. Maksudnya 9 pintu ini, 1 pintu ini bisa menjadi 9 pintu. Dari 1 pintu bisa Iya. dari 9 pintu. Bisa menjadi bias 9 pintu. Jadi kalau total dari 9 pintu utama menjadi 9 pintu, kalau 1 pintu menjadi 9. Jadi bisa kita bedah lagi masalah pintu satu kayak Mas bilang dari mata telinga itu masih ada cara-cara kita tahu untuk melihat dari non fisik itu tadi untuk melihat itu. Jadi satu gambarnya dengan sampai bisa melihat dunia materi tanpa terjebak dengan materi tersebut. Itu bisa melalui mata, telinga, hidung, mulut, dan 9 pintu. Tapi 9 pintu ini masih urusan sisi kalau saudara ada urusan dunia. Ketika saudara bisa menggunakan 9 pintu ini, tidak bisa mengurusi dunia. Jadi kalau kita melihat dengan cara fisik kita, jadi belum tentu benar yang kita lihat gitu. Bukan masalah benar atau salah, tapi saya sudah mempunyai dari melipat kiri sampai yang sang bisa mempunyai 9 cara pandang. Dari mata kanan saya bisa melihat 9 cara tanpa terikat apa yang saya pandang. Semua sama fungsi, semua sama. Jadi intinya kalau kita sudah sampai ke apa namanya? Iya namanya kita nggak bahasa coba ngomong. Sampai punya materi segala sesuatu sampai tidak terikat dengan materi. Sampai punya mobil, punya rumah, punya HP, punya emas, punya istri, punya anak. Tapi sebagai pribadi sangat tidak terikat dengan semua materi. Kalau tidak ada darah, tapi sebelum ini, kalau istilah, kalau ibundanya, kalau kita ke ajaran sebuah agama Islam, itu namanya ma'rifat. Jika nama ma'rifat, kalau tidak ma'rifat, ma'rifat. Tapi misalnya sudah lagi cuma ma'rifat atau ma'rifat. Cuma kalau ma'rifat kan sangat menggunakan untuk melewati mata sampai yang jalan pintu 9 ini sama hanya bisa melihat materi. Jadi kemarifatan materi. Jadi cuman sekedar materi ya. Iya. Tapi ini kalau udah pikiran sama yang proses itu tadi udah tetap melihat materi tapi Tidak ada sebanyak sudah ada. Tapi kalau ini tetap memilih. tetap ini. Makanya ini kalau dalam
dalam ajaran agama Islam ini sudah menyangkut ke makrifat asma dari 99 asma husna. Jadi yang namanya dosa ini ibaratnya kalau di agama Islam adalah makrifat asma husna 99 asma Allah. Cuman ini masih dunia, jadi masih dunia, materi kita. Masih materi. Jadi intinya untuk apa namanya yang namanya materi tadi sudah non materi tapi bisa melihat materi kan Sangat jelas dan gamblang. Yang tidak bisa dimiliki orang yang belum mencapai titik yang namanya dosa ini. Istilahnya tahu, oh ini ada prospek ini, oh ini bisa berhasil kalau usaha ini, sama begitu. Makanya ibaratnya namanya panik lah. tapi bisa diartikan juga apa namanya kalau kita apa namanya makrifat tadi dan kita kan sudah tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat itu tambah jelas sekali kan. Untuk sederhananya kalau kami membuat fikih anak-anak dosa ini sampai mempunyai cara pandang dan tidak dimiliki oleh orang yang belum mempunyai kesadaran fikih anak. Dari sana orang masih memikirkan itu kemarin, tapi sana sudah berpikir 7 tahun bahkan 9 tahun. Sama sudah mempunyai penglihatan sendiri. Jadi melampaui. Sudah melampaui. Dan makanya di situ ketika saya mempunyai kesadaran fikih anak dosa, kehidupan saya sudah bukan beramal, tapi setiap apa yang saya melakukan adalah sebuah rencana yang bisa saya jadikan kenyataan. Kalau apa namanya bisa dicontohkan, ya, bisa dicontohkan dengan orang-orang yang sekiranya sudah sampai ke arah sana itu. Kalau contoh banyak sekali, supaya contoh sederhana, kalau saya ngomongin apa itu orang yang sudah mencapai makrifat atau fikih anak dosa kalau ini saja. Kalau kita beragama satu di muda, kalau Rasulullah itu 1400 yang lalu, tapi sudah tahu, sudah lihat bagaimana keadaan umatnya di akhir zaman. Bagaimana keadaan umat akhir zaman? Sudah dikatakan, bukan ramalan sampai hari kiamat. Ini sampai hari kiamat pada ngomongin akhir. Makanya Rasulullah itu bukan hanya sekedar kiamat dosa, tapi sudah ananda dan sempurna dan tidak ada yang bisa melanggar Rasulullah kalau kita beragama Islam. Bahkan kalau saya ngomongin persamaan bukan membedakan, tapi proses saya bukan untuk membedakan sosok-sosok atau tokoh-tokoh yang saya misalkan ini, tapi saya ngomongin proses menuju kesempurnaan. Diawali dari tokoh yang bernama Siwa. Ini perjalanan Siwa, kemudian Siddhartha pertama. Dari Siwa ke Rama dulu. Rama bertransformasi ke Krishna, lebih faktual. Bertransformasi lagi pada Siddhartha pertama atau Buddha. Bertransformasi lagi kepada sudah menjadi manusia yang bernama Isa. Bertransformasi yang paling sempurna adalah Rasulullah Muhammad SAW. Ini saya sudah membandingkan, tapi perjalanan biasanya lebih mudah. Anda lihat ini tadi kan ada step-stepnya. Jadi itu adalah proses yang bisa digali dari proses perjalanan jiwa, kemudian Rama, kemudian apa itu Krishna, kemudian Siddhartha Gautama atau Buddha, Isa,
Rasulullah ditutup dengan sempurna dan tidak ada bisa menutup lagi adalah Rasulullah SAW. Jadi intinya ikhtiar namanya puasa itu kan apa namanya? Bahasa kesadaran, kita sampai kesadaran yang penuh intinya ya sampai mencapai kesempurnaan. Cuman kan tetap harus step by step untuk mencapai. Oke, bisa diartikan kalau sudah sampai di titik yang namanya dosa ini bisa diartikan kalau kan namanya warido. Kalau sebelum warido namanya Nabi Rasul. Karena Nabi Rasul setelah Rasul Muhammad SAW sudah ditutup, tidak ada Nabi Rasul lagi. Yang ada adalah alim ulama. Yang alim ulama ini dalam bahasa lain disebut juga wali atau wakilnya Tuhan. Dalam bentuk beda. Makanya saya menggambarkan atau ngomongin dari Siwa, Brahma, terus apa itu? Krishna, Buddha, kemudian Isa dan Rasulullah SAW itu adalah proses transformasi, bukan membandingkan, bukan nama itu yang sebenarnya, tapi esensi transformasi. Dan mungkin lain kali kita bahas apa yang namanya bukan sifat yang bukan orang hidup juga, tapi esensi, tapi biasa juga. Jadi ya cukup sekali untuk membuka pikiran banyak ini. Jadi saya bisa memastikan dari pembahasan di esensi-esensi yang sudah dijelaskan tadi. Terima kasih. Mungkin ada Dari balik lebih berdalam lagi untuk bisa menambah apa namanya kesadaran kita untuk mencapai ke arah sana. dan untuk klarifikasi saya mohon maaf untuk barangkali ada salah ucapan saya atau salah pengertian ketika saya menyebutkan Siwa, Rama, Krishna, Buddha, Isa, dan Rasul Muhammad SAW. Saya bukan membandingkan semua nama, tapi saya untuk menjelaskan kepada partner bicara saya supaya mudah memahami. Cuma sebenarnya adalah esensi yang ingin saya sampaikan adalah proses transformasi dari Siwa ke Rasulullah Muhammad SAW adalah butuh proses yang nyata, dan disitulah sebenarnya yang kita bahas kesadaran yang namanya kesadaran. Dan bukan untuk merendahkan sebuah agama atau ajaran tertentu atau membandingkan mana yang baik mana yang tidak. Jadi itu hanyalah sebuah kawaruk, dan sebagai manusia biasa mungkin saya mempunyai banyak kekurangan. Jadi kita ini membicarakan universal, biar semua kalangan itu bisa mengerti bahasa yang kita ucapkan, esensi yang kita bicarakan itu tadi. Tadi bukan untuk membandingkan sebuah agama atau membandingkan sebuah tokoh tidak, tapi saya ingin biar kita memahami bahwa esensi itu mempunyai transformasi, perubahan-perubahan yang harus dilakukan tahap demi tahap. Bisa dimengerti. Terima kasih untuk kali ini kita Terima kasih.